Alright, welcome back to our Introduction to Linguistics class, and today we are going to talk about the other approach, a theory actually, that is used to analyze the discourse. This theory or this approach is called conversation analysis, and from its name, I believe every one of you has understood that the point is focusing on conversation. Okay, so what is it? Let's check it out. CA or conversation analysis was developed in the late 1960s and the early 1970s by the sociologist Harvey Sachs and his close associates Emmanuel Shelgoff and Gail Jefferson. Yeah, this theory of conversation analysis it is focused on the production of social actions in the context of sequences of actions. So dia lebih ke arah the structure of a conversation rather than the messages or proposition. Ya, dia tidak memfokuskan kepada the content. It is focusing on the structure or the sequences of the conversation itself. Ya, jadi dia fokus kepada the process, the structure of the conversation. Dan dari situ they are trying to understand the complete meaning of a conversation. Okay, so what are the basic structures? The first one, conversation talks about the turn-taking organization, sequence organization, repair organization. I'm sorry, it's doubled. And then we have the action formation. Okay, so let's check it out. The first one is turn-taking. Yeah, in this part, turn-taking organization maksudnya adalah proses pergantian in the conversation. So, the analysis of how turn-taking works focuses on two major issues. Yang pertama adalah what are the primary units of turns and how are these units allocated between speakers. Jadi mereka akan fokus kepada apa sih yang mau dibicarakan dan gantiannya seperti apa, dan bagaimana alokasi waktunya. So actually when we are using this in discourse analysis, misalnya kita mau menganalisis sebuah classroom, itu adalah teacher oriented atau student oriented, kita akan menggunakan turn taking organization ini. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah we are counting the time allocation in the conversation or in the interaction in the classroom. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana melihat turn taking organization ini. Siapa yang lebih dominan, misalnya teacher oriented atau student oriented, maka kita bisa merekam. Ya, jadi biasanya conversation analysis ini bentuknya adalah mereka akan mengobservasi lalu merekam the conversation, and then they are going to count siapa yang porsinya lebih banyak, timingnya lebih banyak, maka itu adalah yang dominan. So kalau misalnya di dalam kelas the teacher itu talks more, waktunya lebih banyak dihabiskan oleh guru untuk berbicara, and then we can see, kita bisa tahu bahwa kelas itu adalah teacher oriented. Atau kalau ternyata in the interaction siswanya lebih banyak berbicara, and then we know, ya dari timingnya kita tahu siswanya lebih banyak berbicara, and then itu adalah student oriented. Itulah alasan kenapa kemudian conversation analysis itu dimasukkan ke dalam approach untuk menganalisis discourse, untuk memahami apa yang terjadi dalam sebuah interaction. Yang kedua adalah sequence of organization. Ya, jadi dalam analisisnya conversation analysis ada yang namanya adjacency pairs. Adjacency pairs itu adalah a kind of utterance yang berpasangan, ujaran yang berpasangan. Misalnya when someone is saying hi, and then yang kedua juga akan mengatakan hi. Itu yang namanya adjacency pairs. Atau the other example is when someone is saying how are you, jawabannya adalah I'm fine, thank you. That is what you call adjacency pairs. Nah, how are you itu adalah the first pair, and then second pair adalah I'm fine, thank you. Nah, dalam discourse analysis ketika kita menggunakan ini, we will see the meaning. Misalnya ketika you greet your friend and then you say good morning, how are you, and then dia akan jawab fine, thank you, what about you? It means the conversation meaningnya adalah meaning yang normal. Tapi meaningnya akan berbeda kalau misalnya you say hi, good morning, how are you? That is the only answer. For example, sambil memalingkan wajah, and then you know the meaning, right? Karena normalnya adjacency pairs itu seharusnya saling bersahutan. Tapi ketika tidak saling bersahutan atau tidak saling melengkapi, maka there is meaning inside that one.
Ya, jadi yang seharusnya dijawab tiba-tiba tidak dijawab atau diberikan jawaban dengan cara yang berbeda, it means dia punya intention atau dia punya meaning lain. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan dalam discourse analysis. The next one ada yang namanya sequence organization. Sequence organization itu meliputi 4 bagian. The first one is pre-expansion. Pre-expansion itu kayak semacam we want to start the conversation. Yeah. Hi, for example, the weather is great, right? Misalnya kayak gitu. Itu yang namanya pre-expansion. Lalu insert expansion itu masuk ke dalam tahapan yang kedua. Insert expansion itu adalah kita langsung kita memulai dari kita mulai berbicara tentang topik yang memang ingin kita bicarakan. Misalnya, hi, how are you? Itu adalah pre-expansion. Lalu dijawab di adjacency pair-nya, I'm fine, thank you. Berarti kita bisa lanjutkan ya, melanjutkan percakapannya. Karena kita dapat meaningnya adalah normal. Lalu kita masuk ke dalam insert expansion. Have you done our homework today? Nah, itu adalah insert expansion. Dan di insert expansion ini nanti, seperti adjacency pairs-nya pasti akan ada jawabannya. Nah, jawabannya tergantung kepada si pembicara tadi. Kalau misalnya dia bilang, oh yes, I have done it. Ya, atau yang kedua, no, I have not. Atau yang ketiga mungkin dia akan menjawab, why would you ask? Kenapa you bertanya? Nah, itu nanti akan masuk di bagian insert expansion-nya. Nah, ketika di dalam insert expansion-nya itu tadi tidak terjadi adjacency pairs, misalnya ditanya dia tidak jawab tapi malah balik nanya, and then we get the discourse analysis juga there. Lalu ada juga yang post expansion, ialah penutup, misalnya mengucapkan thank you dan sejenisnya. Jadi ini adalah urutan dalam percakapan tersebut. Normalnya we have pre-expansion, we have insert expansion, dan we have post expansion. Kita membuka percakapan, kita melanjutkan percakapan, dan kita menutup percakapan. Itu sebagaimana kalau ternyata yang terjadi adalah tidak ada pembukaan, langsung nembak ke sini, berarti the meaning is going to be a bit different. Ya, berarti entah ada meaning apa di baliknya itu, dan itu nanti akan tergantung ke dalam konteks percakapannya. And then the last one is silence. Silence ini ada 3, ada yang namanya pause, a period of silence within a speaker turn. Jadi ketika seseorang sedang berbicara, misalnya di insert expansion ini, tiba-tiba dia diam sebentar, itu yang namanya pause. Nah, ketika dia diam sebentar itu biasanya akan ada jeda, dan sebaiknya ketika kita melihat seseorang sedang menjeda kalimatnya, kita harus perhatikan apakah itu adalah pause. Kalau itu adalah pause, berarti we get the meaning that we must not interrupt his sentence. Ya. Itu kalau yang dilakukan adalah pause. Lalu ada yang namanya gap. Gap ini adalah ketika ada seseorang ngomong, kemudian seharusnya yang selanjutnya lagi orang yang kedua yang ngomong misalnya, tapi tiba-tiba ada silence. Nah, ketika terjadi silence itu yang namanya gap. Nah, ketika terjadi gap, maka ada something yang harus kita pahami dari situ, entah ada kesalahpahaman atau jenisnya. Nah, itu yang kemudian membantu kita dalam menganalisis the discourse. Nah, yang terakhir ada yang namanya lapse. Itu adalah period of silence when no sequence is in progress. Jadi satu sudah ngomong, satu juga sudah ngomong, lalu berhenti dua-duanya. The current speaker stop talking, dan dia tidak meminta seseorang itu untuk melanjutkan atau menjawab dialognya. Itu yang namanya lapse. Dan ini biasanya berada di akhir. That's it. So, dengan melihat structure ini, normalnya seperti ini. Kalau tidak normal, there is something. That's it. Okay, the next one is ada juga yang namanya sequence organization, masih di bagian sini. Selain yang expansion tadi, kita juga bicara masalah the preference organization. Ya, jadi when we understand the structure if in a conversation, maka kita akan memahami the intention of the speakers. Di sini dia kasih contoh. Nah, the responsive actions which agree or accept, dia bilang kalau misalnya seseorang itu setuju, maka that person will be more straightforwardly and faster. Dia akan langsung to the point saja dan lebih cepat prosesnya. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang yang berputar-putar ke sana kemari, maka itu melanggar organization yang seperti ini, right? Berarti bisa jadi dia sedang mengarah kepada disagree with or decline our idea. Ya, jadi ketika dia bicara cepat, ketika kita ngomong dia jawab, kita ngomong dia jawab, berarti
dia akan mengarah, biasanya structure itu mengarah kepada accepting or agreeing with you. Tapi ketika dia muter-muter, sekali lagi ketika dia lambat, maka bisa jadi it has another meaning. Meaningnya adalah disagree with you or decline your proposition. That's it. Ya, jadi strukturnya ini juga bisa kita pahami bisa kita lihat untuk memahami apakah seseorang itu berniat setuju atau tidak, dan beberapa bagian-bagian jenis kalimat yang lainnya juga. Oke. Nah, the next one ada yang namanya repair organization. Jadi kalau misalnya this part, misalnya kita sedang berbicara, kan biasanya kadang-kadang ada yang salah ucap atau salah reference tuh. Maksudnya ini. Nah, itu yang namanya repair. Jadi repair itu ada yang dilakukan oleh self repair namanya. Self repair itu adalah kita berbicara, kemudian sadar, lalu kita betulkan. Lalu ada juga kita salah, orang lain yang membetulkannya. Itu yang namanya other repair. Jadi dalam sebuah conversation akan ada bagian itu kalau terjadi kesalahan. Nah, kalau terjadi kesalahan tapi tidak diperbaiki, we understand that that person is not paying attention to us. Itu salah satu contohnya, right? That's how we analyze the discourse. Oke, lalu yang terakhir ada yang namanya action formation. This focuses on the description of the practices by which turns a talk are composed and positioned so as to realize one or another actions. Jadi bagaimana kemudian kita itu membuat orang lain memahami bahwa setelah kita bicara itu giliran mereka. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita memposisikannya. Misalnya ketika kalau di Roger kan biasanya ganti misalnya, kita akan menggunakan itu. Tapi kalau dalam percakapan kita bisa menggunakan beberapa kalimat seperti maksudnya atau menurutmu bagaimana. Nah, itu yang kemudian akan menjadikan tindakan yang menunjukkan bahwa saya sudah selesai, and then you talk, and then we understand each other. Nah, bagaimana kemudian sebuah conversation itu disusun, itu kemudian yang dibahas dalam action formation. That's it. Jadi ketika kita mau saling mengerti atau memahami dalam sebuah conversation, maka action formation-nya harus dilakukan dengan baik. Oke, that's it. Itu adalah discourse analysis dengan menggunakan conversation analysis. Oke, thank you and good luck.